Mbah Kiai Umar Pondok Pesantren Al Ayat itu sholat tahajudnya mulai jam 2 malam, sholat tahajud sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah sholat subuh Masjid Karsari ingkang kawula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki tanggal 27 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan bab tentang tanda-tanda orang yang akan beruntung. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa alamatus sa'adah, tanda-tanda orang yang akan beruntung antara lain, yang pertama ayyakuna muhafizun ala shalawatil khamsi, yaitu senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, marilah kita jaga sholat kita, kita perbaiki sholat kita. Jangan sampai sholat kita ini bolong-bolong. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Yang pertama dengan cara berjamaah. Marilah kita kerjakan sholat kita, khususnya sholat fardu, dengan berjamaah. Syukur jamaahnya di masjid, karena semakin banyak jamaah maka semakin banyak pahalanya. Jamaah dengan 10 orang lebih utama daripada jamaah dengan 8 orang. Jamaah 100 orang lebih baik, lebih utama daripada jamaah 50 orang dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dengan memperbanyak sholat sunat. Kalau kita ingin sholat kita menjadi baik, marilah kita tambah dengan sholat sunat. Memperbanyak sholat sunat, misalnya sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, tambah sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dan seterusnya. Kalau bisa, marilah kita perbaiki dengan sholat tahajud. Sholat tahajud inilah yang sholat sunat yang paling utama. Sholat fi jawfil lail, sholat pada waktu tengah malam. Inilah yang menjadi kebiasaan para salafus sholeh, para orang-orang soleh, para waliullah. Itu sholat tahajud. Kalau kita sholat tahajud mungkin cuma 5 menit atau 7 menit atau 10 menit. Tapi kalau orang-orang soleh zaman dahulu atau para kiai-kiai, para ulama, sholat tahajud itu sampai berjam-jam. Saya dapat cerita bahwa mbah kiai itu kalau sholat tahajud rata-rata 5 juz semalam. Kalau 1 juz setengah jam, berarti 2,5 jam sholat tahajud. Mbah Kiai Umar
Pondok Pesantren Al Ayat itu sholat tahajudnya mulai jam 2. Jam 2 malam sholat tahajud sampai subuh. Mbah Kiai ada yang setengah 2 sudah mulai sholat tahajud. Ada yang jam 1 sudah mulai sholat tahajud sampai subuh. Jadi yang dibaca tidak hanya Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah, tapi yang dibaca adalah Al-Quran sampai 5 juz, bahkan kadang-kadang lebih. Marilah kita tiru para salafus sholih tersebut. Jadi sholat sampai berjam-jam kalau bisa. Paling enggak ya yang penting bisa melakukan sholat tahajud agar sholat kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sholat kita dianggap baik oleh Allah, maka beruntunglah kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung adalah ayyakuna wara'an bima qalla aw kasura minal haram yas-subhat. Sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri orang yang akan beruntung. Betul-betul tidak berani memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, fannaru aulabi, maka nerakalah yang paling pantas baginya, nerakalah yang paling layak baginya. Karena itu meskipun hanya seteguk ciu misalnya, karena itu haram, jangan sampai kita minum. Meskipun hanya sesuap, tapi kalau itu haram, jangan kita makan. Meskipun hanya 1.000 rupiah, kalau itu haram, jangan kita ambil. Karena apa? Karena dapat menyebabkan kita terjungkal ke dalam api neraka. Karena itu, janganlah kita terpesona dengan kemewahan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Kalau itu haram. Janganlah kita terpesona dengan rumah mewah, mobil mewah, harta melimpah. Kalau harta itu didapat dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta itu didapat dari korupsi misalnya, mencuri misalnya, menipu misalnya, manipulasi misalnya, gak usah kita terpesona dengan kemewahan harta kalau didapat dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta tersebut dapat menyebabkan kita terjungkal ke dalam api neraka. Sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, marilah kita jaga perut kita ini. Kita jaga betul perut kita ini, jangan sampai kemasukan makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya rumah mewah, apalah artinya mobil mewah, apalah artinya harta melimpah, kalau ujung-ujungnya dapat menyebabkan kita terjungkal ke dalam api neraka. Lebih baik hidup sederhana misalnya, tapi betul-betul dari harta yang dihalalkan, yang halal, karena dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita betul-betul dapat menjaga sholat kita dan juga dapat menjaga perut kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatin ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an nafi'an baraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ibadika shalihin al-faizin fid dunya wa fi yaumiddin wa sallimna wa dhurriyyatina min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma arzuqna taqwa wa husna khatimah wa jannibna 'anil malamat wan nadamah fid dunya wa fi yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.